Halo Sobat Prestasi, kembali lagi di sesi Planner Talk. Kali ini kita kedatangan penanggung jawab program fiksi tahun 2021. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Elian Irfan Juliano. Kali ini kita akan berbincang lebih ke refleksi sebenarnya dan penjabaran tentang fiksi itu apa. Kita kenalan dulu, sudah hadir di tengah-tengah kita ada Mbak Cicilia Devita Andini selaku penanggung jawab fiksi tahun 2021. Selamat siang Mbak Dini. Selamat siang El. Halo Sobat Prestasi semua, saya Andini, saya penanggung jawab fiksi tahun 2021. Nah itu ya Sobat Prestasi, jadi orang yang di balik layar semua ini tentang fiksi adalah Mbak Dini. Kita mulai ke pengalaman Mbak Dini selama menjadi koordinator atau penanggung jawab fiksi tahun 2021 dan ke belakang, kira-kira seperti apa sih Mbak? Pengalamannya banyak banget ya. Kalau ditanya suka duka, dukanya sih hampir nggak ada. Sukanya sangat menyenangkan gitu ya, sangat sukacita gitu ketika saya diberi kepercayaan untuk menjadi penanggung jawab fiksi. Kebetulan saya menjadi penanggung jawab fiksi sejak tahun 2016, sejak fiksi pertama kali berdiri. Jadi saya merasakan sangat engage gitu sama kegiatan fiksi ini gitu, karena rasanya kita membangun bersama-sama kegiatan fiksi sampai seperti ini dan bertahan sejauh ini gitu. Ya senangnya adalah bisa ketemu anak-anak berprestasi yang bertalenta kewirausahaan ya seperti Elian ini dan teman-teman lainnya. Jadi saya banyak belajar justru ya, jadi sebagai penanggung jawab justru saya banyak belajar dari anak-anak muda yang punya semangat, motivasi tinggi dan punya kemampuan berwirausaha. Menurut saya itu sangat luar biasa sih El. Dari selama berdiri fiksi hingga sekarang sebenarnya apa sih Mbak kewirausahaan yang ingin dibangun di siswa ini menurut Mbak Dini? Oke, jadi kalau saya pribadi ya lomba festival inovasi kewirausahaan ini jadi selain untuk mencari gitu ya inovasi-inovasi yang dikembangkan oleh siswa-siswa bertalenta ini, juga kita bukan cuma sekedar mengajak siswa untuk yuk jualan yuk gitu ya atau jadi pengusaha gitu. Tapi di sini di lomba fiksi ini banyak sekali yang dibentuk termasuk pola pikir gitu. Jadi ketika kita belajar berwirausaha, banyak hal yang kita pelajari, ada design thinking, creative thinking, business thinking. Jadi menurut saya lomba fiksi ini sangat holistik gitu. Jadi siswa mempraktekkan semua yang dipelajari yang bukan hanya di sekolah, tapi di lingkungan hidupnya menjadi solusi buat permasalahan di sekitarnya. Apalagi sekarang ada ketentuan baru ya Mbak. Jadi siswa selain membuat proposal juga mereka membuat BMC, kemudian analisis SWOT. Dan ini menjadi pertimbangan untuk penilaian juga ya Mbak saat penyisihan sebelumnya. Nah, kira-kira hadirnya BMC dan analisis SWOT ini tujuannya itu apa Mbak? Oke, jadi sebenarnya tujuannya secara garis besar aja ya. Jadi justru kita ingin kembalikan lomba ini ke marwah wirausaha gitu ya. Jadi dengan adanya BMC, dengan adanya SWOT, siswa itu lebih memahami lebih dalam gitu ya. Jadi konsep berbisnis itu seperti apa dan memahaminya secara menyeluruh gitu. Jadi kita harus ingat lagi bahwa fiksi adalah lomba kewirausahaan. Jadi bukan sekedar produknya yang dinilai gitu, tapi bagaimana siswa memiliki pola pikir bisnis gitu, mencari peluang dan menjadikan suatu barang itu memiliki nilai ekonomis gitu atau nilai lebih dari hanya sekedar estetikanya saja. Karena beda sebenarnya kita berdagang dengan wirausaha itu, kita kan kalau di wirausaha kita ingin mengusahakan sesuatu gitu, dan mengubah menjadi sebuah solusi yang tadinya mungkin sampah menjadi emas gitu ya Mbak. Kalau berbisnis mah ya sekedar dia ingin dagang, udah selesai sampai di situ. Kita di wirausaha itu ingin adanya awareness dan juga repeat order nantinya gitu. Yang mereka menjadi outcome-nya mereka beli lagi dan beli lagi, karena itu menjadi kebutuhan juga. Mas Menteri juga kan bukan tentang dia ingin berbisnis, tapi ingin menyelesaikan sebuah masalah. Mindset itu ya Mbak yang ingin kita bangun di kalangan siswa SMA khususnya. Iya, dan satu lagi ya, jadi lomba fiksi ini bukan cuma melatih siswa memahami bisnis,
tapi menyadarkan siswa untuk agar kita memiliki dampak buat orang lain. Jadi semata-mata itu bisnis bukan hanya soal untung rugi, tapi bagaimana kita memiliki dampak buat sekitar kita, bagaimana kita melihat permasalahan dan menciptakan solusi yang menyejahterakan semua, seperti itu sih. Ya, luar biasa Mbak Dini. Kita kan sudah berdiri sekitar 6 tahun ya Mbak, 6 tahun hingga sekarang. Terus udah ada alumninya nih Mbak. Kira-kira bagaimana kepengurusan alumni Fiksi? Oh iya, nah ini ya sobat prestasi yang memiliki talenta atau minat di bidang kewirausahaan. Jadi nanti setelah kalian ikut Fiksi, kebetulan para alumni Fiksi ini udah punya wadah sendiri, komunitas yang namanya Fiksioner. Jadi ini berlaku buat semua alumni Fiksi. Jadi tahun ini kan kita bukan cuma Fiksi SMA loh, ada Fiksi SMK. Jadi wadah komunitas Fiksioner ini terbuka bagi siswa SMA dan SMK yang memiliki mantan peserta Fiksi atau mungkin juga anak-anak muda yang memang memiliki minat di bidang kewirausahaan. Jadi maksudnya waktu itu kita ingin memberikan wadah bagi para alumni ini adalah agar ilmunya tuh nggak cuma stop sampai lomba aja gitu. Jadi bahwa kepandaian atau hal-hal yang mereka dapat di lomba Fiksi itu dapat mereka ekstafetkan ke orang lain lagi. Jadi harapan kami ketika alumni itu berdiri adalah mereka balik lagi, mereka memberikan dampak buat adik-adiknya, bisa membina adik-adiknya yang memiliki minat yang sama gitu ya, atau mengembangkan bisnis yang ada di sekitar mereka, atau bahkan mereka sekedar sebagai wadah untuk bercerita atau berkolaborasi untuk, ya namanya bisnis itu kan kolaborasi ya. Jadi ketika saya punya bisnis A, Elian punya bisnis B, kita ada dalam satu komunitas yang sama, kenapa enggak kita kerjasama gitu, seperti itu sih. Luar biasa. Terima kasih juga Mbak Dini atas kesempatannya, saya bagian dari Fiksioner ya Mbak. Jadi ini kesempatan-kesempatan yang seperti ini kita juga turut untuk menyukseskan dan mengembangkan lomba Fiksi. Membahas mungkin mengenai Expo ya Mbak, yang sekarang ini kita fokuskan ke depan. Peserta atau finalis Fiksi ini mereka akan menghadapi penjurian, kemudian nanti ada Expo. Pesan dari Mbak Dini selaku penanggung jawab program Fiksi untuk anak-anak nanti kira-kira seperti apa? Pesan saya buat para finalis Fiksi yang nanti akan ikut Expo, yang pertama nanti perhatikan panduan Expo. Kita sedang menyusun panduan Expo yang mungkin keluar akan publish sekitar minggu depan ya. Jadi tolong dicermati apa saja persyaratan yang harus kalian buat untuk ikut Expo nanti. Jadi kalian nanti akan ada seleksi wawancara, presentasi dan pameran. Ada hal-hal yang harus kalian penuhi seperti mungkin membuat prototipe, membuat video gitu, atau membuat paparan presentasi. Perhatikan saja, cermati panduannya. Itu sudah sangat lengkap dan detail, baca baik-baik, dan karena ini lombanya secara daring, jadi nanti pada saat wawancara nanti pastikan bahwa kalian berada dalam tempat yang memiliki sinyal baik gitu ya. Mungkin kalau di rumah susah, mungkin bisa di sekolah atau di tempat-tempat yang kiranya bisa mendukung proses wawancara itu. Tapi jangan lupa karena ini masih pandemi, tetap protokol kesehatan tetap harus dipegang teguh ya. Perhatikan kesehatan diri, perhatikan 6M gitu, dan jangan sampai justru keikutsertaan ini justru malah mendatangkan hal-hal yang tidak baik ya buat kesehatan kalian. Jadi tetap perhatikan protokol, tapi juga perhatikan hal-hal yang kalian perlukan khususnya dalam mengikuti lomba tersebut. Ya, mungkin itu ya Mbak Dini bincang-bincang kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak atas masukan-masukannya dan juga tadi bercerita. Wah, benar-benar jadi cerita tersendiri itu ya Mbak. Semoga program Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa Indonesia ini semakin berkembang, semakin jaya. Kita juga terus berupaya untuk memperbaiki dan lebih baik lagi dalam setiap prosesnya. Tetap di rumah aja, jujur itu juara, dan berprestasi dari rumah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.